Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryansyah. Saya berasal dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saat ini sedang menempuh prodi Ilmu Hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan definisi secara umum apa itu filsafat hukum maupun menurut para ahli serta sejarah singkat filsafat timur dan filsafat barat. Baiklah, sebagai mahasiswa hukum perlu memiliki pemikiran filsafat karena filsafat memberikan dasar berpikir kritis, mendalam dan rasional terhadap hukum, bukan sekedar memahami pasal-pasal secara tekstual serta memiliki kemampuan analisa dalam memberikan suatu pendapat hingga mencapai suatu kebenaran. Filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari kata philo atau philein berarti cinta dan sophia atau berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata tersebut yakni philosophia berarti cinta kebijaksanaan. Philosophos berarti pecinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab disebut filosof yang kemudian ditransfer dalam bahasa Indonesia menjadi filosof atau filsuf. Filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan kata hikmah yang mempunyai arti yang hampir sama dengan kebijaksanaan. Filsafat dari asal katanya berarti cinta kebijaksanaan atau mencintai pengetahuan. Cinta adalah hal ini mempunyai arti seluas-luasnya yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu-gebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran yang sejati. Sehingga filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat menurut pengertian umum adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat, sari, inti, atau esensi dari segala sesuatu. Dengan cara ini, maka jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Kemudian ada Pythagoras, salah satu filsuf atau orang terdahulu yang mengemukakan bahwa sophia memiliki makna yang lebih luas dari kebijaksanaan yang meliputi kerajinan. Kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Filsafat dalam pandangan Plato yang lebih menekankan pada objek filsafat, bahwa objek filsafat adalah penemuan, kenyataan, atau kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika. Menurut Aristoteles, bahwa filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam hal ini, filsafat tampak identik dengan totalitas pengetahuan manusia yang sangat dipengaruhi oleh teologi atau filsafat pertama dalam menggambarkan bagaimana prinsip dan segala sebab bermuara pada kemutlakan sesungguhnya, yakni Sang Pencipta. Baik, saya akan mengambil contoh singkat saja atau penjelasan singkat tentang filsafat timur dan barat. Dan untuk pertama ini saya akan menjelaskan tentang filsafat timur karena filsafat timur ini dikemukakan terlebih dahulu atau timbul atau muncul lebih dahulu dibandingkan dengan filsafat barat. Baik, filsafat timur, perkembangan filsafat timur tidak terpisahkan dari pandangan hidup oleh bangsa-bangsa yang mendiami belahan bumi bagian timur, antara lain Cina, India, dan Arab. Paling tidak terdapat 5 filsafat timur yang paling berpengaruh, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Islam. Hinduisme amat berpengaruh pada perjalanan filsafat India, walaupun Buddhisme dan Islam juga mempunyai andil yang tidak kecil. Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme berkaitan dengan filsafat Cina dan Asia Timur pada umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan Tenggara. Pengaruh filsafat Islam terutama terdapat di negara-negara Timur, Tengah, Asia Barat, sebagian Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Filsafat India, saya mengambil contoh salah satu
negara yang menganut filsafat timur, yaitu India. Filsafat India merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang berada di lembah sungai Indus. Sejak imigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Aryan dari utara India pada tahun 17.000 sampai 1400 sebelum Masehi, yang menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Bangsa Aryan memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam kitab suci yang disebut Weda atau Veda, yang membawa pengaruh luas dalam pemikiran dan sistem kepercayaan bangsa India pada masa itu. Babakan awal yang telah dimulai pada zaman Weda dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian pemujaan yang ditujukan pada eksistensi dewa yang kemudian diwujudkan dalam kitab-kitab Upanishad yang merupakan refleksi kitab suci Weda. Pemikiran filsafat India sudah dimulai pada zaman Weda dengan menjadikan alam semesta sebagai objek utama pembahasannya. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang maha luas ini, di mana sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam. Manusia dengan demikian tidak dapat berkonfrontasi dengan alam. Karena itu, manusia takluk dan wajib bersahabat dengan alam. Cara pandang demikian menyebabkan manusia seringkali harus mengalah kepada alam, sehingga manusia lebih banyak menderita. Penderitaan tersebut karena keterikatan manusia terhadap kehidupan duniawinya. Agar tercapai kebahagiaan sejati, manusia harus membebaskan dirinya dari keterikatannya pada dunia. Sejarah filsafat India dapat dibedakan dalam 5 periode besar, yaitu zaman Weda, zaman skeptisisme, zaman Puranis, zaman Muslim, zaman modern. Kemudian filsafat India zaman Weda ada di 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Ada juga filsafat India zaman skeptisisme 600 sampai 300 sebelum Masehi, zaman Puranis atau Muslim, dan modern 300 sampai 1200 Masehi. Kemudian setelah kita membahas tentang filsafat timur, kali ini kita akan menceritakan singkat mengenai filsafat barat. Sejarah filsafat barat berkembang dalam beberapa periode sejak filsafat Yunani kuno hingga filsafat abad ke-20, di mana filsafat barat muncul belakangan dibandingkan dengan filsafat timur. Filsafat barat mengalami perkembangan yang lebih intens karena filsafat barat tidak hanya sebagai pandangan hidup, juga berhasil menemukan dan mengembangkan ilmu-ilmu modern termasuk metodenya yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Secara garis besar, fokus pemikiran filsafat barat pada zaman kuno adalah tentang alam atau kosmosentris, yang tampak jelas pada awal kebangkitannya pada masa Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi, Anaximander 610 sampai 547 sebelum Masehi, dan Anaximenes 585 sampai 528 sebelum Masehi. Pada abad pertengahan terjadi perubahan pemikiran filsafat dari kosmosentris ke teosentris yang berkaitan dengan erat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di Eropa yang mulai terjadi pada masa patristik dan mencapai puncaknya pada masa skolastik. Pemikiran filsafat barat pada abad ke-19 dan 20, manusia tetap sebagai subjek dan realitas. Namun perbedaannya, perhatian utama tidak lagi terpusat kepada rasio, empiris, dan ide-ide manusia. Namun, pemikiran pada desentralisasi manusia di mana subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan menggantikan antroposentrisme yang berkembang antara tahun 1600 sampai 1900 dan kemudian menjadi filsafat logosentrisme pada zaman sekarang. Perkembangan filsafat barat zaman kuno tercantum dalam 600 sampai 400 sebelum Masehi. Abad pertengahan ada di 400 sampai 1500 Masehi. Zaman modern 1500 sampai 1800 Masehi. Zaman sekarang setelah 1800. Demikian definisi atau pengertian secara singkat yang saya paparkan mengenai apa itu filsafat hukum serta pendapat-pendapat para ahli, dan juga ada contoh-contoh seperti filsafat timur ataupun filsafat barat. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.